Halo teman-teman, orang-orang muda di GBI Pasir Koja sungguh merupakan kesenangan buat saya dan kehormatan untuk bisa berbicara kepada Anda. Nama saya Sam Hartanto, saya menggembalakan FJF Bandung dan sungguh senang kalau setiap gereja bisa bermitra dengan baik. Dan saya rasa hari ini saya berkhotbah untuk orang-orang yang tepat, orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan saya sungguh berharap Anda mendapatkan sesuatu dari ini. Sama-sama kita berdoa ya. Sebelum kita mulai, Bapak Surga yang berdoa semua firman jatuh tanah yang subur menghasilkan buahnya pada musimnya 160-30 kali lipat. Dan kami berdoa ada sesuatu yang bertumbuh dalam kehidupan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Saya punya satu istri dan 3 orang anak. Anak saya 2 sudah kuliah dan yang 1 terakhir masih SMP. Dan saya senang berbicara dengan orang muda karena saya yakin sekali Anda mempunyai masa depan yang cerah dalam Tuhan. Semakin muda orang kenal Tuhan, semakin banyak potensi yang bisa ada di dalam kehidupan dia. Dan hari ini izinkan saya untuk bisa bawain buat teman-teman ya, Filipi 2. Filipi 2 ditulis oleh Paulus sendiri kepada jemaat di Filipi, jemaat yang dia kasih, jemaat yang dia rintis sendiri, jemaat yang dia bangun dari nol. Dan rupanya jemaat ini mengalami pertumbuhan sehingga membutuhkan gembala yang lebih punya kapasitas, sehingga Paulus merasa dia harus mengirimkan orang untuk membantu jemaat di Filipi untuk bertumbuh. Dan ini merupakan sesuatu yang baik karena pertumbuhan itu selalu baik. Sesuatu yang sehat pasti bertumbuh. Dan banyak orang bertanya kepada saya, Pastor gimana caranya untuk bertumbuh? Ya pastikan saja kamu sehat. Kalau kamu sehat kamu pasti bertumbuh. Filipi 2 dikatakan demikian, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepada kamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihalmu. Dan kalau Anda dipanggil sama Tuhan, kalau Anda ditunjuk oleh Tuhan, seharusnya itu membuat hati Tuhan dan orang-orang sekeliling Anda lebih tenang. Karena Anda adalah orang yang kompeten, yang capable, yang mau terus belajar, yang mau untuk dipakai sama Tuhan lebih lagi, yang mau dirubah sama Tuhan. Sehingga tenang. Jadi yang dicari sama Tuhan adalah orang-orang muda yang menjadi pengaruh yang baik, yang menimbulkan ketenangan dan bukan kegaduhan. Saya berdoa Anda semuanya adalah orang-orang yang buat tenang dan bukan buat gaduh. Dan dikatakan karena tidak ada seorang padaku yang sehati sepikir, dengan aku dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Saya mau stop di sini dulu. Dikatakan di sini sehati sepikir. Sehati sepikir itu dipakai kata isopsukos. Isopsukos itu artinya paralel. Isopsukos juga bisa diarti 2 garis yang sama. Kalau saya boleh artikan maka mungkin kayak jejak roda gitulah ya. Sama, sejajar, paralel, isopsukos, sehati sepikir. Dan kalau memang orang sehati sepikir itu dia bisa melakukan begitu banyak perkara yang baik bersama-sama. Karena itu Amos berkata, dapatkah 2 orang berjalan tanpa sehati? Jadi kesehatan itu sangat penting ya, dalam gereja, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kalau sebuah kantor ribut terus maka perusahaan itu mungkin sulit untuk bertumbuh. Kalau dalam keluarga nggak sehati sepikir maka bahkan sulit untuk berkomunikasi. Bahkan dalam gereja juga sama, dalam pelayanan juga sama. Butuh yang namanya kesatuan, bukan hanya kesatuan tapi yang namanya sehati sepikir. Bukannya kalau lagi sehati sepikir bukannya berarti semuanya harus setuju apapun, tidak. Tetapi ngertilah tujuannya. Saya mau katakan begini, kalau orang sehati sepikir maka itu jalannya akan panjang sekali, akan manjang, akan bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Kalau dalam sebuah keluarga, suami, istri, anak-anak semuanya sehati sepikir, keluarga itu akan manjang, akan maju, akan jalan terus. Begitu juga usaha dalam sekolah, teman-teman juga kan butuh teman-teman di sekolah yang enak ya, yang sehati sepikir, sama-sama pengen maju, pengen belajar. Dan kalau Anda tanya sekarang, kenapa rel kereta itu lebarnya sedemikian, kira-kira 140-an sentimeter. Kenapa jarak rel kereta di Indonesia jaraknya kurang lebih 140-an sentimeter. Karena dulu kan rel kereta kita yang bangun orang Belanda. Orang Belanda dia bangun rel kereta di Indonesia dengan jarak kira-kira 140-an sentimeter. Dan dari mana mereka dapat angka itu? Karena mereka undang insinyur-insinyur untuk bangun rel kereta seluruh Indonesia ini dulu dari Amerika. Insinyur-insinyur untuk membuat rel kereta di Amerika. Dan mereka membawa dari Amerika rel kereta yang lebarnya itu 140-an sentimeter. Dan kemudian Anda mungkin bertanya kenapa ya Amerika kok ukurannya 140-an sentimeter.
Dan ternyata Amerika dulu waktu mereka membangun rel kereta di Amerika, mereka memanggil insinyur dari Inggris. Sehingga insinyur dari Inggris mereka membawa ukuran dari Inggris itu 142,3 cm. Ukuran jarak antara rel kereta, sejajarnya sedemikian. Dan sekarang pertanyaannya kenapa dari Inggris bawanya itu ukuran rel kereta jaraknya 142,3 cm. Oh itu ternyata karena ketika mereka bangun rel kereta di Inggris, mereka cuma ngikutin jalur namanya tram. Tram itu adalah kereta yang ada dalam kota London. Memang sudah ada jalur kereta itu, jadi mereka tinggal ngikutin aja. Jaraknya demikian mereka lanjutkan sampai keluar kota. Nah sekarang pertanyaannya kenapa rel kereta di London itu jaraknya 142,3 cm? Karena mereka ini mengikuti jejak roda pedati yang ditarik oleh kuda atau sapi, ada jejaknya di tanah atau di jalanan batu. Jejak bertahun-tahun jalan membekas. Mereka bilang ngapain gali lagi untuk rel, mendingan jejak roda pedati itu dikasih rel sehingga nantinya gampang bangunnya. Dan sekarang pertanyaan kenapa jejak roda pedati itu jaraknya 142,3 cm di London. Karena London itu dulunya 2000 tahun yang lalu namanya Londinium, dibangun oleh orang Romawi dan kemudian orang Romawi itu buat namanya Roman Road, jalan Romawi. Dan mereka setting bahwa jalanan Romawi harus bisa lewat 2 kereta kuda atau pedati yang ditarik oleh kuda atau sapi. Bisa 2. Satu ke sana, satu ke sini. 2 arah yang berlawanan. Sehingga mereka bilang bahwa ukuran yang paling pas untuk membawa barang dan kemudian supaya nggak terlalu besar. Standarisasi daripada jalanan Romawi, roda pedati, dari roda ke roda jaraknya harus 142,3 cm. Kenapa mereka bisa dapatkan angka itu 142,3 cm Romawi 2000 tahun yang lalu? Karena mohon maaf mereka ukur lebar 2 pantat kuda 142,3 cm. Sehingga mereka bilang bahwa ini adalah ukuran yang pas. Anda melihat? Bahkan kalau orang satis pikir dari 2000 tahun yang lalu, hari ini masih kita pakai ukuran yang sama. Sesuatu keluarga, perusahaan, orang ketika dia punya sehati sepikir, apalagi kalau Anda sehati sepikir sama Tuhan, maka kamu akan manjang. Masa depanmu akan penuh dengan segala kegemilangan di dalam Dia. Jadi penting sehati sepikir dalam apapun yang kita lakukan. Dan kemudian dikatakan sungguh-sungguh memperhatikan. Sungguh-sungguh memperhatikan. Saya rasa ada bedanya ya. Antara orang di zaman ini yang sungguh-sungguh memperhatikan atau enggak, memperhatikan protokol kesehatan misalnya. Atau mungkin di sekolah memperhatikan pelajaran, online ini sulit kadang-kadang untuk konsentrasi, tapi saya semua yang lagi sekolah, kuliah Anda memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena sekali lagi ada bedanya antara orang yang sungguh-sungguh memperhatikan dengan orang yang tidak memperhatikan di dalam kehidupannya. Suatu kali saya pernah ke Inggris, saya pernah naik ke utara ke Skotlandia dan ada sebuah kota namanya Glasgow. Di kota Glasgow di Skotlandia kita dibawa oleh tour ke sebuah gereja yang sudah tua sekali, sudah lama sekali, di katedral. Ada sebuah katedral yang besar di kota Glasgow. Dan kemudian bis kami sampai situ dan kemudian kita turun dan kemudian banyak dari orang-orang peserta tour ini pengen ke WC, pengen ke toilet. Dan kemudian ternyata gedung gereja itu lagi direnovasi sehingga orang yang menjaga di sana bilang, oh maaf di dalam gereja tidak ada WC. Tetapi di tempat parkir, di tempat kamu tadi jalan itu ada satu kotak warna biru dan itu adalah WC-nya begitu. Dan kemudian ya ada beberapa termasuk saya harus ke toilet dan kemudian kita ngantri kan banyak orang di situ. Dan ternyata untuk masuk ke dalam WC itu perlu bayar 2 pound. 2 pound itu kira-kira berapa ya? 2 pound sterling itu kira-kira 35.000 kira-kira begitu. 36.000, 37.000. Dan kemudian wah harus bayar 2 pound, mahal sekali ya. 37.000 kira-kira. Dan kemudian di depan saya ada sepasang suami istri dan kemudian kita ngantri dan kemudian di depan sang suami punya ide yang sangat brilian sekali. Suaminya ini berkata kepada istrinya, saya nggak mau bayar sekian mahal, saya nggak mau. Mendingan begini, saya masukkan uang, saya masuk duluan, kamu masuk duluan kata dia. Kamu ke WC duluan. Dan kemudian nanti waktu kamu keluar sebelum pintunya tutup, saya akan masuk. Sehingga buy one get one free. Satu aja yang bayar tapi 2 orang bisa masuk toilet. Saya dengerin aja. Dan kemudian betul, tiba giliran daripada sepasang suami istri ini, suaminya masukkan uang dan kemudian pintu terbuka, kamu cepetan duluan. Istrinya masuk.
Istrinya di dalam dan kemudian selesai keluar sebelum pintunya ditutup, suaminya masuk begitu. Dan kemudian yang tidak dia perhatikan dari tadi, ini mesin toilet ini otomatis sekali. Dia nggak tahu ada beberapa lampu yang menyala setiap kali ada orang masuk dan kemudian sebelum ada orang yang berikutnya, maka terjadi proses demi proses. Dan ternyata begitu pintu itu tertutup tadi sebelum orang yang lain masuk, ada di situ ada sebuah lampu yang kedip-kedip dan kemudian tulisannya blinking, tulisannya adalah cleaning, bersihkan. Ternyata sebuah toilet otomatis di mana setelah orang pakai maka akan ada uap air 80 derajat Celcius yang memastikan bahwa yang di dalam itu semuanya steril dan bersih. Anda bayangkan ada orang di dalam, dia nggak mau bayar sehingga ketika proses cleaning terjadi, ketika pembersihan terjadi, dia disemprot oleh uap panas 80 derajat Celcius. Dan kemudian dia berteriak-teriak di dalam, kita kesian sama dia, nggak lama pintu terbuka dan kemudian dia keluar. Dia sudah matang sekali kulitnya dan dia tidak bisa menikmati perjalanan setidaknya hari itu dengan baik. Kenapa dia mengalami itu? Karena tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Apakah Anda menjadi orang yang memperhatikan kalau tiap kali Tuhan ngomong dalam kehidupanmu? Apakah Anda menjadi orang yang cuek saja yang tidak mau memperhatikan? Dan saya berdoa ya teman-teman ya, Anda betul-betul sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan ngomong karena itu merupakan modal untuk masa depan kamu di kemudian hari. Sekali lagi saya mau katakan ada bedanya antara orang yang sungguh-sungguh memperhatikan dengan orang yang tidak memperhatikan. Dan saya berdoa apapun yang Tuhan bicarakan dalam kehidupanmu, yang memang kamu rasa berguna, ya kamu lakukan dong. Bukan cuma jago nyatet-nyatet aja, bukan cuma jago untuk dengerin khotbah, podcast yang bagus-bagus. Tapi dikerjakan apa enggak, dilakukan apa enggak. Dan saya rasa ada sebuah beda di dalam kehidupan kita semuanya. Dikatakan begini, ayat 21 Filipi 2 ya, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Kesetiaannya teruji. Jadi Kenapa Timotius yang dipilih? Dan hari ini pertanyaannya kenapa kamu yang dipilih? Pastikan aja bahwa kita ini saat pikir dan kemudian kita sungguh-sungguh memperhatikan dan kemudian kesetiaannya teruji. Kesetiaan teruji. Saya rasa kalau betul-betul kesetiaan itu kan harus mengalami ujian ya. Ujian itu penting karena kalau nggak ada ujian tidak akan naik kelas, tidak akan naik tingkat. Jadi itu penting dalam kehidupan Anda dan saya. Nah kata teruji di sini pakai kata dokime. Dokime itu artinya adalah kantong kulit untuk isi duit, isi uang, koin. Zaman dulu mereka uang itu rata-rata koin. Uang logam dari emas, perak, tembaga, dan sebagainya. Jadi mereka itu pakai kantong itu dan kemudian dokime ini artinya adalah kantong penuh. Kantong yang penuh. Jadi waktu itu orang-orang Greek, orang-orang Yunani mereka mempunyai sebuah pemahaman kalau orang dalam hidupnya baik sama orang lain, teruji baik. Misalnya dia ini patuh pada aturan dan kemudian dia ini melaksanakan janjinya kepada orang lain. Maka itu sepertinya dia sedang menabung budi dari orang lain begitu. Dia sedang menabung janjinya dia sendiri. Sepertinya dia sedang menabung uang 1, 2, 3. Dan pada akhir kehidupan orang maka dinilai apakah dia ini kantongnya penuh. Apakah dia ini orang yang berintegritas intinya begitu. Tapi juga sebaliknya kalau orang misalnya ingkar janji, suka berbohong, suka menipu, maka dia mengizinkan koin demi koin kepercayaan orang terambil dari kehidupannya. Dokime artinya kantong yang penuh. Artinya Timotius meskipun muda tapi dia telah teruji kantongnya ini penuh. Dan biarlah Anda yang muda, kita yang belum tua. Kita ini dari muda belajar untuk jadi orang yang teruji. Dari muda jangan gampang bohong, jangan gampang nipu, dikit-dikit bohong. Jadilah orang muda yang berintegritas. Gitu. Jadilah orang yang hidup benar, yang takut akan Tuhan, yang selalu melakukan apapun yang terbaik buat orang. Selalu melakukan jangan setengah-setengah. Selalu melakukan segala sesuatu itu dengan pemikiran yang matang, dengan dewasa. Dan saya rasa itu yang Tuhan cari. Bukannya hanya orang bisa satis pikir, bukannya orang sungguh-sungguh memperhatikan, tetapi lulus ujian apa enggak. Saya berdoa Anda makin lama makin bertumbuh, dewasa, kerja, berkeluarga dan sebagainya. Anda membentuk kehidupan Anda orang yang dokime, orang yang kantungnya penuh dengan segala macam integritas yang baik yang dari Tuhan. Dan dikatakan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti anak menolong bapaknya. Ada sebuah regenerasi yang terjadi. Jadi saya rasa kalau Anda memang lebih tua di dalam persekutuan, dalam gereja, dalam keluarga, Anda harus membantu yang lebih muda.
Sehingga ada satu hal yang namanya regenerasi. Buat segala sesuatu menjadi lebih mudah karena ada Anda di sana. Dan saya rasa orang muda merupakan alat dari Tuhan untuk bisa melakukan banyak hal yang baik. Saya pengen semua dari Anda dari muda mempunyai visi yang besar dalam Tuhan. Anda tahu tempat yang paling kaya di dunia? Tempat yang paling kaya di dunia bukannya tambang emas, tambang permata. Tempat yang paling kaya di dunia bukannya istana Salomo atau dimanapun, bukan. Tempat yang paling kaya di dunia biasanya adalah kuburan. Karena dalam kuburan terkumpul mimpi-mimpi yang belum tercapai. Dalam kuburan terkubur bersama orang yang ada di sana, puisi-puisi, sajak-sajak, pantun-pantun yang belum dikatakan, yang belum ditulis, lagu-lagu, khotbah-khotbah, karya-karya, desain demi desain yang belum terjadi, tapi sudah terkuburkan bersama dengan orangnya. Dan saya berdoa setiap dari Anda adalah orang yang punya mimpi, karena lebih baik punya mimpi yang besar dibanding tidak punya mimpi, karena mimpi itu gratis. Bermimpilah selama mimpi itu gratis, karena kalau Anda tidak punya mimpi, Anda akan bayar terlalu mahal dalam kehidupan ini. Itu doa saya untuk Anda hari ini. Di tengah mimpi itu semua selalu punya mimpi untuk bisa membantu orang yang lebih muda supaya dia bisa menjadi orang yang lebih baik daripada Anda sendiri. Dan saya berdoa Anda semuanya adalah Timotius, orang yang tidak dikerdilkan karena dia muda, tapi orang yang telah teruji dalam kehidupannya. Saya berdoa Anda adalah orang-orang yang mampu untuk sehabis pikir, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memperhatikan, dan Anda adalah orang-orang yang mampu think generationally, berpikir generasional, sehingga Anda bisa mampu untuk membapai, bahkan untuk menjadi kakak yang baik untuk orang-orang yang mungkin sekarang masih anak-anak. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan Anda, maka ada ketenangan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, karena kamu ada di sana. Kita dipanggil sebagai problem solver. Kita dipanggil untuk orang yang memecahkan masalah dan bukan menjadi orang yang buat masalah dalam apapun yang kita kerjakan. Dan saya berdoa firman hari ini bisa membantu Anda untuk bisa mempunyai kehidupan yang demikian. Yuk kita berdoa ya. Bapak surga, aku berdoa untuk teman-teman di GB Pasir Koja, teman-teman orang-orang muda ini. Berikan kepada mereka kerelaan Tuhan untuk mau dibentuk oleh Tuhan, untuk mau terus maju dalam Engkau dan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Aku berdoa ya Bapak, mulai hari ini dan ke depannya ada komitmen-komitmen baru yang dibuat oleh teman-teman, sehingga mereka terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang mereka pegang berhasil. Kau berkati masa depan mereka, karena the future is bright. Masa depan penuh dengan segala kegemilangan di dalam Tuhan. In Jesus name. Bye-bye semuanya. Tuhan memberkati ya. Tetap semangat, tetap sehat di dalam nama Yesus.